Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini, Selasa 11 Mei pada pekan Paskah yang ke-6. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini masih merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya sebelum Yesus meninggalkan mereka. Sebagai sebuah amanat, maka Yesus memberikan pesan untuk memotivasi, untuk mendorong para murid supaya tidak cepat putus asa menghadapi tantangan atau godaan dunia yang akan mereka alami setelah kepergian Yesus. Salah satu yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini adalah janji seorang penolong untuk para murid, yaitu Roh Penghibur. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu hal yang menarik dari Injil hari ini adalah kata Yesus sendiri. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saya sepertinya agak heran juga mengapa Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi para murid jika Yesus pergi. Kalau kita memikirkan atau merenungkan sedikit, mungkin saya yakin juga para murid menginginkan Yesus tetap tinggal di antara mereka. Sebab selama 3 tahun berkarya, Yesus menampilkan kuasa-kuasa Allah yang membuat banyak orang percaya. Bayangkan saja, ada dikisahkan dalam Injil yang lain bahwa ada 5.000 orang yang mengikuti Yesus, yang diberinya makan. Tidak termasuk, belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Bisa dibayangkan, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Hanya dalam 3 tahun Yesus mengajar. Dan kuasa-kuasa yang ditampilkan oleh Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan, itu menjadi tanda-tanda dari Allah yang membuat para murid dan orang-orang yang melihatnya semakin percaya. Maka menjadi sangat heranlah kalau Yesus mengatakan lebih berguna bagimu jika aku pergi. Secara manusiawi, mungkin kita akan berpikir bersama dengan para murid, lebih berguna Yesus tinggal. Tapi mengapa Yesus mengatakan lebih berguna kalau Yesus pergi? Saudara-saudara yang terkasih, dalam permenungan saya, mengapa Yesus mengatakan lebih berguna kalau Yesus pergi dibandingkan Ia tinggal adalah supaya para murid itu tidak hanya mengikuti Yesus, tapi sekarang menjadi pelaku dalam pewartaan Injil. Kalau Yesus tinggal, para murid hanya mengikutinya. Tapi ketika Yesus pergi, para murid harus pergi. Mereka sekarang menjadi tokoh utama dalam penyebaran ajaran-ajaran Yesus. Mereka lah yang harus terdepan sekarang untuk pergi mewartakan Injil, pergi mewartakan kabar gembira, dan memberikan kesaksian tentang kebersamaannya dengan Yesus. Dan pesan Yesus yang ditampilkan dalam Injil hari ini masih menggema sampai sekarang. Adalah lebih berguna bagi kita ketika Yesus pergi daripada tinggal. Supaya apa? Kita juga pada zaman ini mampu bersaksi. Kita menjadi tokoh utama dalam menunjukkan kesaksian dalam hidup kita tentang ajaran Yesus yang membawa kepada kehidupan keabadian ini. Inilah pesannya. Bagaimana saya dan Anda
dalam perjumpaan kita dengan orang lain, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, lingkungan masyarakat kita, tempat kita kerja, bersaksi tentang ajaran Yesus. Dan demikian semakin banyak orang yang semakin mengenal tentang ajaran kebenaran yang diwartakan, dibawa oleh Yesus. Semoga saya dan Anda senantiasa dimampukan dalam mewartakan ajaran Yesus ini. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.